Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur memasuki bulan yang baru. Tuhan menyertai kita semua dan kita selalu ada dalam perlindungan dan penyertaan-Nya. Kita mau beribadah kepada Tuhan hari ini. Mari saudara, kita mempersiapkan tubuh jiwa roh kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur kalau hari ini kami boleh memasuki di bulan yang baru. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Sekalipun situasi kondisi dunia yang menakutkan, tetapi Tuhan Allah Immanuel senantiasa menyertai kami, memberikan kelegaan, memberikan penghiburan dan kekuatan, sehingga kami tetap tegar menghadapi setiap tantangan di dalam dunia ini. Saat ini kami mau datang kepada Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan menyembah Tuhan. Kami ingin mendengarkan suara Tuhan yang akan disampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Tuhan, kami juga akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami tidak sia-sia, tetapi menjadi ibadah yang memberkati kami. Urapi setiap kami yang hadir, sekalipun kami masih di rumah kami masing-masing. Tuhan, mungkin di depan televisi kami, di depan handphone kami, bahkan di depan laptop, tetapi kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berkurang. Karena kuasa Tuhan mengurapi setiap kami. Dengan cara apapun, Tuhan mampu mengurapi kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, urapan kuasa Roh Kudus mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani Tuhan. Baik yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang akan merekam, yang akan melaksanakan semua multimedia, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Tuhan. Urapan kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga kami boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan, dan kami semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan pada pagi hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya, hati kita merindukannya. Haleluya. Rindu selalu bersama-Mu Tuhan. Dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai
bersamamu Tuhan. Selalu bersama, Tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati. Haleluya, mari kita puji muliakan namanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
kasih Tuhan, saat ini tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh teruji di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku.
Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Haleluya. Tentu pada saat pagi ini kita semua telah siap ya untuk mendengarkan sabda dan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari jemaat yang diberkati, saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan agar firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan menjadi kebenaran yang sejati dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat pagi ini hati kami limpah dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih, sukacita, damai sejahtera Allah yang terus Engkau curahkan dalam hidup kami. Hingga pada pagi ini kami boleh duduk diam. Kami mau mendengarkan sabda dan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin kami. Tuhan beri kami Roh Kudus-Mu yang senantiasa menjelaskan dan menerangkan firman itu dalam hidup kami. Terlebih mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami siap dan kami sambut kebenaran firman yang hidup ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua boleh membuka Alkitab kita. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat pada pagi ini. Kita akan membuka dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat yang ke-25, hingga ayat yang ke-26. Ya, 2 ayat saja ya. Yohanes 6 ayat 25 dan 26, begini bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Haleluya, amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini. Satu tema yang akan saya bagikan bagi kita semua pada saat pagi ini adalah pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Ya, sekali lagi, pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Ya, mengenal akan Yesus adalah suatu hal yang utama dilakukan sebagai orang Kristen. Akan menjadi suatu hal yang janggal apabila kita sebagai orang Kristen namun kurang mengenal atau bahkan tidak mengenal dengan sungguh-sungguh yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang menyatakan kenal Yesus dari biografinya, bahwa Yesus adalah anak dari seorang tukang kayu, yaitu Yusuf, dan perawan suci yang bernama Maria. Yesus lahir di kandang hewan di Bethlehem pada 2000 tahun yang lalu. Berdasarkan data ini tentu tidaklah salah. Atau bahkan mengenal Yesus dari segala mujizat yang telah ia lakukan. Bahwa Yesus sanggup mengadakan berbagai mujizat dan kesembuhan. Ia dapat mengubah air biasa menjadi air anggur, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Dan bahkan dalam pasal 6 ini memberi makan orang banyak dengan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Dan masih banyak hal mujizat yang telah dikerjakan dan diadakan oleh Tuhan Yesus. Ya, semuanya memang benar
bahwa Yesus telah mengadakannya. Namun iman kekristenan kita akan menjadi dangkal dan bahaya apabila kita sebagai orang Kristen berhenti dan berpuas diri pada satu pengenalan yang demikian. Kita mengenal Yesus karena biografinya. Kita mengenal Yesus hanya berdasarkan kepada mujizat yang telah Dia lakukan. Tentu ini menjadi hal yang sangat berbahaya. Mengapa? Karena apabila hal itu yang menjadi dasarnya, maka kita akan menjadi kecewa. Kita akan menjadi marah, ragu kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan, meninggalkan Tuhan Yesus. Sebab Ia tidak melakukan seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, mari kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Poin pertama, mengenal Yesus karena percaya. Di dalam pasal 6 ayat yang ke-29, di sini dikatakan bahwa jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Setelah Yesus membuat mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan, mereka begitu takjub dan masih penuh keraguan siapakah Yesus yang sebenarnya. Dan mereka pun tidak puas dengan peristiwa itu saja. Orang banyak lalu mencari dan mengikuti Yesus, namun dengan tegas Yesus mengatakan di ayat yang ke-26 tadi yang kita baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jemaat yang diberkati Tuhan, orang banyak yang saat itu mengikuti Yesus ternyata didasari pada motivasi, pada dorongan untuk memperoleh berkat jasmani. Mereka percaya bahwa Yesus sanggup untuk mengadakan, Yesus sanggup untuk menyediakan, Yesus sanggup untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka, yaitu roti atau makanan untuk kebutuhan perut mereka. Ya, memang manusia membutuhkan roti. Memang manusia membutuhkan makanan untuk hidup di dunia ini. Namun jangan sampai motivasi kita datang dan mengenal Tuhan hanya untuk mengejar roti saja. Hanya untuk mengejar berkat-berkat jasmani saja. Lalu kita mengesampingkan, bahkan melupakan Tuhan, sang sumber berkat itu sendiri. Ingat, bahwa persoalan hidup kita dapat diatasi di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya. Tidak hanya persoalan yang berkenaan dengan kebutuhan jasmani kita saja. Namun juga hal-hal yang jauh lebih utama, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan kekal. Haleluya. Oleh sebab itu,
untuk mengenal siapa Tuhan Yesus. Diperlukan suatu motivasi. Diperlukan sebuah dorongan yang benar, yakni percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus yang adalah anak Allah yang disahkan oleh Bapa sendiri. Yesus diutus Allah ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan kebinasaan. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai pengenalan kita hanya cukup pada sebuah kebutuhan jasmani kita. Jangan sampai dorongan untuk kita mengenal Tuhan karena didasari kebutuhan yang fana. Padahal jauh dari itu, lebih dari itu, Yesus sanggup untuk memberikan pengampunan dosa dan keselamatan, kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan bahwa mari kita memiliki pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Yang didasari karena kita benar-benar percaya bahwa dialah Allah. Bahwa dialah Allah yang menjadi manusia. Dan dia menyelamatkan kita dari segala kebinasaan. Puji nama Tuhan. Yang kedua yang boleh kita lihat bahwa bukan hanya kita percaya, tapi kita boleh kembali diteguhkan bahwa mengenal Yesus, motivasi, dorongan kita mengenal Yesus, bahwa mengenal Yesus sebagai roti hidup. Ayat yang ke-35 di sana dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Haleluya, puji Tuhan. Bahkan dengan jelas Yesus mengatakan juga tentang dirinya sendiri. Di ayat yang ke-48 di sana dikatakan juga bahwa akulah roti hidup. Yesus adalah roti hidup. Mujizat 5 roti dan 2 ikan tidak cukup tanda dan bukti bahwa Yesus adalah benar yang diutus oleh Allah. Orang banyak yang saat itu mengikuti Yesus bahkan meminta tanda yang lain untuk lebih meyakinkan lagi, dan ini pula membuktikan ternyata banyak mukjizat yang dialami tidak dapat menjamin seseorang untuk mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Tidak dapat menjamin. Kalau tidak didasari dengan rasa percaya. Kalau tidak didasari dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Ya, itulah yang dialami oleh orang-orang banyak saat itu yang mengikuti Yesus. Bahkan mereka minta lebih tanda untuk meyakinkan bahwa Yesus benar anak Allah. Oleh karena itu, mari kita memiliki motivasi yang benar. Justru mereka hanya mencari dan mengikuti Yesus karena terpesona dengan mujizat yang telah dilakukannya. Rasa antusias mereka ternyata termotivasi
terdorong oleh karena kebutuhan lahiriah mereka. Mereka tidak antusias untuk lebih dalam mengenal siapa sejatinya Yesus Kristus. Ya, kebutuhan jasmani memang hal yang cukup penting. Namun, hanya bersifat sementara. Ya, tentu kita membutuhkan makan. Kita membutuhkan nasi, kita membutuhkan hal-hal itu, ya. Karena kalau kita juga tidak makan, ya pasti akan sakit, ya. Tetapi ingat, kebutuhan jasmani bukanlah hal yang utama. Mengapa? Karena hanya bersifat sementara. Yang bersifat sementara ini dapat rusak, dapat busuk, dapat habis, dapat hancur, dan bahkan dapat hilang. Tetapi Yesus Kristus adalah roti hidup. Barang siapa yang datang, barang siapa yang menemui dan percaya kepada Yesus, ia tidak akan lapar lagi. Karena di dalam Yesus kita dipuaskan. Tidak akan pernah habis roti yang ia tawarkan. Tidak akan pernah rusak roti yang dia tawarkan untuk kita. Tidak akan pernah habis roti yang disiapkan untuk kita. Tidak akan pernah busuk. Tidak akan pernah hancur. Namun kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Yesus selalu menyiapkan dan menghidangkan roti yang bukan asal roti. Namun roti yang segar, yang menyehatkan rohani kita, yaitu firman Allah. Yang memberi kehidupan, firman Allah yang memberikan kekuatan dan energi, firman Allah yang memberikan sukacita, firman Allah yang memberikan damai sejahtera sejati dan tidak akan pernah habis. Haleluya. Inilah roti hidup itu, yaitu firman Allah sendiri. Yang tidak akan pernah rusak, yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan pernah hancur. Namun firman-Nya akan kekal sampai selama-lamanya. Firman-Nya yang memberikan kekuatan. Firman-Nya yang adalah makanan rohani. Memberikan kekuatan. Memberikan energi. Bahkan siapa yang memakan roti hidup itu, setelah makan dia akan sukacita. Dia akan damai sejahtera. Dia akan punya kekuatan di dalam Kristus. Haleluya. Tentu kita semua mau menikmati roti hidup. Mari kita selalu memenuhi kebutuhan rohani kita dengan membaca firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan. Dan bahkan kita pula menyelidiki firman Tuhan. Menerapkan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Haleluya. Kalau kita melihat ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, di mana saat itu Yesus dicobai untuk mengubah batu menjadi roti. Dengan tegas Yesus menyatakan bahwa tetapi jawab Yesus, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan.
Yesus sendiri menyatakan bahwa tidak hanya roti saja, melainkan yang memberi kehidupan adalah firman Allah yang keluar dari mulut Allah sendiri. Puji Tuhan. Mari kita percaya. Mari kita selalu menikmati roti hidup itu. Mari kita selalu menikmati firman Allah di dalam hidup kita. Karena dalam firman ada kuasa, ada kekuatan yang akan kita terima. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Bukan didasari untuk memenuhi kebutuhan roti jasmani saja. Tetapi yang utama dan terpentingnya bahwa kehidupan rohani kita perlu makanan rohani, yaitu firman Allah. Mengenal Yesus beroleh hidup kekal. Haleluya. Pengenalan kita akan Yesus Kristus harus didasari bahwa mengenal Yesus beroleh hidup kekal. Di ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-40 di sana dikatakan bahwa sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Haleluya, puji Tuhan. Pengenalan kita kepada Kristus harus didasari dengan pengenalan yang benar, motivasi yang benar. Karena mengenal Yesus memperoleh hidup yang kekal. Tuhan mana yang memberikan jaminan hidup yang kekal? Selain Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tujuan Allah mengutus Yesus Kristus ke dunia ini adalah agar manusia diselamatkan dari segala kebinasaan kekal. Dan manusia dapat kembali bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Selama Yesus berada di dunia, Ia sungguh dekat dan mengenal Bapanya. Maka Ia hanya tunduk dan taat kepada seluruh kehendak Bapa. Bahkan Ia tunduk dan taat sampai mati di atas kayu salib. Tentu ketaatan yang Yesus lakukan adalah untuk mempermuliakan Bapa di sorga. Amin. Yesus melakukan segala kehendak Bapanya, bukan kehendak dirinya sendiri, melainkan tunduk dan taat kepada Bapa di surga. Begitu pula penting pengenalan kita akan Yesus Kristus. Karena kedekatan dan pengenalan akan Yesus Kristus akan menghasilkan ketaatan kita kepada Allah. Semakin mengenalnya, maka semakin kita mengerti apa yang Allah kehendaki dan apa yang harus tetap kita lakukan. Yakni percaya, yakni beriman sampai selama-lamanya. Agar kita benar-benar memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Allah. Yesus sendiri mengatakan di ayat yang tadi kita baca,
bahwa setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Dan supaya Yesus membangkitkannya pada akhir zaman. Haleluya. Pengenalan yang semakin dekat kepada Bapa. Pengenalan yang semakin dekat akan Allah melalui Yesus Kristus. Menjadikan hidup kita untuk terus taat, untuk terus tunduk terhadap firman. Dan kita melihat keteladanan Yesus, dia taat sampai mati. Bahkan dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Jangan sampai kita memiliki pengenalan yang hanya biasa-biasa saja. Pengenalan yang datar-datar saja. Atau mungkin kita enggan untuk mengenal Yesus lebih dalam. Sesungguhnya, pengenalan yang semakin dalam kepada Yesus, maka kita pun akan semakin melihat kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Namun ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita menjalin hubungan yang dekat, yang harmonis, yang intim dengan Yesus, ada satu oknum, ada kuasa jahat dengan segala tipu dayanya mencoba mengalihkan, mencoba untuk membutakan mata rohani kita agar terus fokus pada dunia ini. Waspada. Melalui usaha, melalui keluarga, melalui sakit penyakit yang saat ini kita alami, melalui masalah anak dengan orang tua, masalah suami dengan istri, istri dengan suami, masalah kebutuhan rumah tangga, kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, bahkan pekerjaan, bahkan kedudukan, hobi, dan lain sebagainya. Iblis tidak suka apabila kita punya hubungan yang dekat dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan sampai kita berpuas diri pada satu pengenalan kita hari ini. Namun tetap tekun dan giat selalu dalam iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Jangan kita berpuas diri bahwa hari ini saya sudah mengenal Yesus. Hari ini saya sudah dekat dengan Yesus. Jangan berpuas diri. Tetapi biarlah mari kita tetap tekun, kita tetap giat dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan. Melalui makanan rohani, yaitu firman Allah. Haleluya. Mari saya mengajak kita semuanya untuk kita boleh memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Memiliki pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Dengan percaya, dengan beriman sesungguh-sungguh kepada-Nya. Karena Dia adalah roti hidup yang akan terus memuaskan jiwa kita, roh kita, hidup kita. Oleh karena itu, milikilah pengenalan yang benar akan Yesus Kristus dalam hidup kita. Yakni dengan percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus yang adalah anak Allah yang disahkan oleh Bapa sendiri. Diutus Allah ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan kebinasaan. Dialah roti hidup yang memberi kita kehidupan. Dialah roti hidup yang memberi kita kekuatan, memberikan energi, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, dan yang tidak akan pernah habis, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Haleluya, puji nama Tuhan.
Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan pengenalan kita kepada Yesus Kristus semakin dalam dan semakin benar. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Sungguh hati kami bersuka cita atas segala kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh semakin diteguhkan kembali. Bahwa kami harus memiliki pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus. Kami harus percaya sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Bahwa Engkaulah roti hidup yang terus memberi kami kepuasan. Engkau yang senantiasa kekal. Engkau yang tidak akan pernah hilang. Engkau yang tidak akan pernah hancur. Namun di dalam Yesus, Tuhan memberikan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Dan biarlah Bapa, kami tetap terus percaya akan segala kebenaran firman. Karena sungguh Tuhan, bahwa ketika kami mengenal Yesus, kami memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Mampukan kami Tuhan, untuk kami terus senantiasa dekat kepada Tuhan. Untuk kami terus senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal dan sampai selama-lamanya. Bersyukur untuk firman-Mu yang hidup, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bagaimana saudara? Saudara diberkati dalam ibadah kita? Tentu diberkati ya. Karena firman Tuhan selalu memberkati kita. Dan seluruh rangkaian ibadah kita memberkati kita. Saudara, mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan setiap minggu, setiap acara-acara yang dilaksanakan oleh GGP Elohim Cicurug. Sekalipun kita masih tetap di rumah, saudara, karena situasi kondisi yang belum membaik, tetapi kita tetap beriman kepada Tuhan. Ya, Tuhan sungguh luar biasa telah menyediakan media-media ini untuk kita tetap bisa beribadah sekalipun kita tidak bisa bertemu langsung on site ya di gereja, tetapi Tuhan tetap memberkati kita semua. Saudara, bagi jemaat yang belum bergabung dengan sebuah gereja, mari saudara bisa bergabung dengan kami. Setiap minggu jam 7 akan ditayangkan ibadah-ibadah kami yang akan memberkati saudara, yang akan membangun iman saudara, sehingga kita tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, bahkan pihak-pihak yang mendukung pelayanan, melalui dukungan doa saudara, melalui dukungan dana saudara, bahkan kepada jemaat-jemaat yang sudah setia membayar perpuluhan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati sesuai dengan firman dan kebenaran yang dinyatakan bahwa Dia membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati saudara. Oleh sebab itu saudara, mari sampaikan dukungan saudara ke rekening yang ada di bawah ini. Silakan saudara dukung sehingga GGP Elohim dan pelayanannya boleh tetap berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh diberkati pada hari ini. Karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kami dikhususkan oleh Tuhan untuk Tuhan memberkati kami. Karena Tuhan berkata kepada kami bahwa 6 hari kami bekerja dan pada hari ke-7 kami akan berhenti untuk beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyiapkan berkat yang baru senantiasa untuk kami nikmati seminggu ke depan. Oleh sebab itu saudara, mari kita nyatakan iman kita kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat yang setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang sudah setia mendukung pelayanan di GGP Elohim Cicurug. Melalui doa-doa yang dipanjatkan, melalui dana-dana yang disalurkan kepada
kas gereja, bahkan perpuluhan yang mereka persembahkan dengan iman, dengan ketaatan. Kiranya Tuhan memberkati sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan yang terus-menerus, yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha, Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, amin, amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.